Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA MISD dan teman-teman kelas C yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang uji korelasi dan regresi berganda. Perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sebagai moderator dan presentator pertama, Delana Konsti Pratama, dan Ibe Rahman Novianti sebagai presentator kedua, ada Sri Hidayah sebagai presentator ketiga. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian korelasi ganda atau disebut dengan multi-level correlation. Korelasi ganda adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terdekat. Penggunaan korelasi ganda yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Uji korelasi ganda digunakan dalam penelitian karena uji korelasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat pada suatu kelompok data. Korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui seberapa terikatnya kedua variabel tersebut. Selanjutnya ini adalah contoh penelitian tentang hubungan antara kepuasan, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan di perguruan tinggi. Variabel kepuasan kerja yaitu X1, variabel disiplin kerja yaitu X2, dan variabel produktivitas kerja yaitu Y. Nah, adapun langkah-langkah menghitung korelasi ganda, yang pertama, menghitung dan menguji koefisien korelasi sederhana. Yang pertama ada menghitung koefisien Y atas yaitu X1 atau RY1. Yang kedua, menghitung koefisien korelasi Y di atas X2 yaitu RY2. Yang ketiga, menghitung koefisien korelasi X1 dan X2 yaitu Rx12. Yang B, menghitung koefisien determinasi. Yang C, menguji hipotesis setiap koefisien korelasi. Dan yang D, uji signifikan korelasi ganda Y atas X1 dan X2 yaitu R12, R12. Selanjutnya yaitu rumus korelasi ganda dan dua variabel bebas X1 dan X2 dengan satu variabel terikat Y, di mana RY X1 X2 yaitu koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. RY1 yaitu koefisien korelasi Y terhadap X1. RY2 yaitu koefisien korelasi Y terhadap X2. Rx12 yaitu koefisien korelasi X1 terhadap X2. Hipotesis yang diuji yaitu hipotesis uji 1. Pengujian hipotesis korelasi ganda menggunakan uji F atau tabel distribusi F dengan derajat kebebasan atau disebut dengan DK terdiri atas yaitu DK1 sama dengan DK pembilang sama dengan K. K yaitu banyaknya variabel bebas. Sedangkan DK2 yaitu DK penyebut sama dengan N dikurang K dikurang 1 yaitu N artinya banyaknya pasang. Konversi nilai koefisien korelasi yaitu R ke dalam nilai F hitung menggunakan rumus FH sama dengan R kuadrat garis miring K dibagi 1 dikurang R2 garis miring N kurang 1 kurang K dikurang 1. Selanjutnya
Selanjutnya ini adalah contoh analisis korelasi ganda tentang penelitian hubungan antara kepuasan disiplin dan produktivitas kerja karyawan di perguruan tinggi. Ini bisa dilihat ada deskripsi datanya. Ada X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Selanjutnya ada Sebentar. itu bukan. Kesalahan teknis, maaf ya, mohon maaf teman-teman. Baik, Udah ini mah udah. Slide selanjutnya mah. udah berikut langkah penghitung loh. Selanjutnya berikut langkah-langkah menghitung korelasi ganda. Yang pertama itu menghitung koefisien korelasi Y atas X1 atau RY1. Yang kedua, menghitung koefisien determinasi Y atas X1 dan RY1. Di sini sudah dijelaskan ada rumus dan ada beberapa langkah pengerjaannya. Koefisien korelasi antara kepuasan kerja X1 dengan produktivitas kerja Y tergolong tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungannya dipengaruhi oleh kedua hal ini. Interpretasi antara seberapa besar variabel X membentuk atau menentukan variabel Y. Produktivitasnya, yaitu produktivitas kerjanya ditentukan oleh kepuasan kerja sebesar 68,89%, terdapat 68,89% peranan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Kemudian sisanya ada 31,11%, yaitu faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya, yang ketiga ada menghitung hipotesis korelasi sederhana Y atas X1 atau RY1. Sama aja dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Ini sudah dijelaskan cara pengerjaannya. Harga tabel pada E yaitu 0,05 dan DK-nya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2, hasilnya 8. Untuk diuji dua pihak, tabel adalah 446 karena terhitung antara tabel yaitu 7,586 dan 4,46. Maka pengujian hipotesis menolak HO dan menerima HA. Dengan demikian terdapat korelasi antara kepuasan kerja X1 dengan produktivitas kerja Y. Yang keempat, menghitung koefisien determinasi Y atas X2 yaitu RY2. Interpretasinya yaitu koefisien korelasi antara kepuasan kerja X1 dengan produktivitas kerja Y tergolong lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungannya itu dipengaruhi oleh hal lain. Selanjutnya, yang kelima, menghitung hipotesis korelasi sederhana Y atas X2 yaitu RY2. Harga tabel pada E yaitu 0,5 dan DK-nya N kurang 2 sama dengan 10 dikurang 2. Untuk diuji dua pihak, tabel adalah 446. Ini hampir sama dengan langkah yang keempat tadi. Dan pengerjaannya juga sama seperti langkah-langkah yang nomor 4 tadi. Yang keenam yaitu menghitung
Ini bisa dilihat langkah pengerjaannya, sudah ada rumus, langkah pengerjaannya dan hasilnya. Selanjutnya, yang ketujuh ada uji signifikan korelasi ganda Y atas X1 dan X2 yaitu Rx12. Interpretasinya yaitu kekuatan hubungan antara kepuasan kerja dan disiplin terhadap produktivitas kerja adalah 0,8354 atau 83,54%. Dan yang ke-8 yaitu koefisien determinasi ganda. Selanjutnya, yang ke-9 ada uji signifikan korelasi ganda Y atau X1 dan X2. Nah, untuk DK pembilangnya yaitu 2, DK penyebutnya N dikurang K dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 7. Nah, tingkat keberartian koefisien korelasi ganda diuji dengan uji F dan diperoleh F dihitung yaitu 7,8272, F tabelnya 4,74. Pada taraf signifikannya yaitu 0,5. Sehingga disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat korelasi hubungan antara kepuasan kerja X1 dan disiplin kerja yaitu X2 dan dengan produktivitas kerjanya yaitu Y. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Rahma Novianti. Kepada Ibu Rahma dipersilakan. Pengertian regresi ganda. Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah ataupun dinaik turunkan. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Bentuk persamaan garis regresi ganda adalah seperti berikut. Untuk dua variabel, variabel Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 ditambah A2 X2. Langkah-langkah menghitung regresi ganda. Yang pertama, menentukan model regresi. Variabel Y sama dengan A0 ditambah A1 X2 ditambah A2 X2. Mencari A0, A1, dan A2. Sigma Y sama dengan A0N ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X2. Lalu sigma X1 Y sama dengan A0 sigma X1 ditambah A1 sigma X1 ditambah A2 sigma X1 dan X2. Sigma X2Y sama dengan A0 sigma X2 ditambah A1 sigma X1 X2 ditambah A2 sigma X2. Langkah ketiga yaitu bentuk lain variabel Y sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2.
Langkah keempat yaitu mencari A0, A1, dan A2. Sigma X1Y sama dengan A1 sigma X12 ditambah A2 sigma X1 sigma X2. Sigma X2Y sama dengan A1 sigma X1 X2 ditambah A2 sigma X2 2. A0 sama dengan Y dikurangi A1 X1 dikurangi A2 X2. Langkah kelima yaitu mencari jumlah kuadrat. JK dalam kurung T sama dengan XY2. JK dalam kurung A0. JK dalam kurung R sama dengan sigma X sigma Y2. JK dalam kurung rek sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y. JK dalam kurung S sama dengan JK dalam kurung R dikurangi JK dalam kurung rek. Yang keenam itu ada koefisien korelasi multiple. Menggunakan rumus R kuadrat sama dengan R buka kurung R Y12 tutup kurung kuadrat sama dengan JK dalam kurung rek dibagi JK dalam kurung R sama dengan A1 sigma X1Y plus A2 sigma X2Y dibagi sigma Y2. Langkah ketujuh yaitu uji signifikansi koefisien regresi dengan rumus F sama dengan R kuadrat per 2 dibagi dalam kurung 1 min R2 tutup per dalam kurung N min 3. Langkah ke-8 yaitu uji signifikansi regresi jika FH lebih besar dari FT maka regresi signifikan sebaliknya. Sebaliknya, jika FH lebih kecil dari FT, maka regresi tidak signifikan. Contoh analisis regresi linear ganda atau dua variabel bebas. Berdasarkan 5 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian, hasilnya adalah sebagai berikut. Data mentah untuk menghitung persamaan regresi ganda dua prediktor, yaitu ada variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Sini terdapat 5 responden. Deskripsi data tabel penolong untuk menghitung persamaan regresi ganda dua prediktor. Dari tabel diperoleh sigma Y sama dengan 50, sigma X1 sama dengan 70, sigma X2 sama dengan 60, sigma X1Y sama dengan 100, sigma X2Y sama dengan 76, sigma X1 X2 sama dengan 104, sigma X12 sama dengan 144, dan sigma X22 sama dengan 88. Dua model regresi yaitu variabel Y X sama dengan A0 plus A1 X1 plus A2 X2. Variabel Y sama dengan A1 X1 plus A2 X2. Sigma X1Y plus A2 X1 X2 menjadi 100 sama dengan 144 A1 plus
104A2. Selanjutnya sigma X2Y sama dengan A1 sigma X1 X2 plus A2 sigma X22 menjadi 76 sama dengan 104 A1 plus 88 A2. Ini diketahui ya. Selanjutnya itu ada 1856 A2 sama dengan 144 dikali 76 dikurangi 100 dikali 104 sama dengan 10.944 dikurangi 10.400 itu 544 buka kurung A menjadi A2 sama dengan 0,293. A0 sama dengan Y dikurangi A1 X1 dikurangi A2 X2 sama dengan 10 min 0,483 dikali 14 dikurangi 0,293 dikali 12 sama dengan hasilnya min 0,278. Jadi A0 sama dengan min 0,278, A1 sama dengan 0,483, A2 sama dengan 0,293. Jadi model persamaan prediktor atau kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif adalah variabel Y sama dengan min 0,278 ditambah 0,483 X1 ditambah 0,293 X2 0,48 X1 tambah 0, itu model refleksi. Interpretasi dari persamaan itu berarti produktivitas kerja pegawai akan naik bila kemampuan pegawai ditingkatkan. Tetapi koefisien regresi untuk kemampuan pegawai X1 yaitu 0,48 lebih besar daripada koefisien regresi untuk kepemimpinan direktif X2 yaitu 0,29. Jadi jika X1 dinaikkan 1 maka Y akan naik menjadi 0,48. Sedangkan jika X2 dinaikkan 1 maka nilai Y akan naik 0,29. Langkah ketiga yaitu jumlah kuadrat. Ini sudah ada cara-caranya ya. Selanjutnya ada langkah keempat yaitu uji signifikan regresi. Ini hasilnya merupakan regresi tidak signifikan. Yang kelima, koefisien korelasi multiple. Menghitung koefisien determinasi KD sama dengan 0,9392 dikali 100% sama dengan 93,92%. Interpretasi terdapat 9,92% peranan keterampilan kerja terhadap produktivitas kerja. Kemudian sisanya 6,08% adalah faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja. Langkah keenam yaitu uji signifikansi R. Yang rumusnya itu sudah terdapat di situ. Koefisien korelasi tidak signifikan menentukan kriteria pengujian H0 yaitu HA merupakan tidak signifikan, H0 adalah signifikan karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 ditolak atau tidak signifikan. Kesimpulannya, H0 tidak terdapat hubungan fungsional yang signifikan
dengan taraf 5% antara variabel dan X dan Y dikali hubungan fungsional yang signifikan antara variabel A1 dan X2 dengan variabel Y. HA diterima. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri. Kepada Tri dipersilakan. Halo. Baiklah, selanjutnya yaitu uji korelasi berganda dengan cara melakukan perhitungan dengan SPSS. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu klik variable view, isi kolom name dengan X1, X2, dan X3, kemudian isi kolom label untuk X1 yaitu kepuasan kerja, X2 disiplin kerja, dan X3 yaitu produktivitas kerja. Bisa kita lihat di dalam gambar ini terdapat SPSS-nya. Yang kedua yaitu aktifkan data view, kemudian masukkan data. Lalu yang ketiga, klik menu analyze, kemudian pilih correlate dan pilih bivariate seperti yang ada di dalam gambar. Yang keempat yaitu pindahkan variabel-variabel dengan ke dalam kolom variabel sehingga akan tampak seperti gambar di bawah ini. Lalu beri tanda checklist pada kotak Pearson, to-tile, dan flag significant correlation. Lalu yang kelima yaitu klik option dan tandai pada mean and standard deviation, klik continue sehingga kembali ke kotak dialog. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya klik OK. Setelah diklik akan menampilkan deskriptif statistik dan tabel correlation. Lalu kembali ke menu analyze, pilih regresi dan pilih linear. Selanjutnya klik statistik dan beri tanda checklist pada estimates, model fit, R-square change, dan klik continue. Setelah itu klik OK dan akan muncul tabel model summary seperti yang ada dalam gambar. Selanjutnya memaknai hasil korelasi. Dari output korelasi bivariat dapat dilihat pada tabel correlation, yaitu yang pertama hubungan X1 dengan Y sama dengan 0,549 HA diterima karena nilai pada sigma 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, hubungan X2 dengan Y sama dengan yang kedua yaitu hubungan X2 dengan Y yaitu sama dengan 0,547. HA diterima karena nilai pada sigma 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Yang ketiga, hubungan X1 dengan X2 yaitu 0,618. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara X1, X2 dengan Y. Uji secara keseluruhan dapat dilihat hasil R sebesar
0,625 sehingga kontribusi X1 dan X2 terhadap Y sebesar R pangkat 2X 100% sama dengan 60,9%. Uji signifikansi jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil daripada nilai probabilitas sigma F, maka 0,05 lebih kecil sigma F ceng, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sigma F, maka sigma F 0,05 lebih besar sama dengan sigma F ceng, maka HO ditolak dan HA diterima. Oleh karena itu, 0,05 lebih besar daripada 0,00. Jadi HA diterima, artinya ada hubungan yang signifikan kepuasan kerja, disiplin kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di perguruan tinggi. Selanjutnya, uji regresi berganda dengan cara melakukan perhitungan dengan SPSS. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menyiapkan data variabel X1, X2, dan Y yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam bahasan ini, contohnya seperti yang ada pada gambar. Lalu yang kedua, buka program SPSS di laptop Anda jika tidak punya download terlebih dahulu. Selanjutnya, klik tombol variabel view pada bagian kanan samping program SPSS, kemudian isi keterangan dalam tiap-tiap tabel yang ada sehingga menjadi seperti pada gambar. Lalu, klik tombol data view pada bagian kanan samping program SPSS, kemudian masukkan tiap-tiap nilai variabel X1, X2, dan Y pada kolom tabel yang ada sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk menghitung regresi berganda dengan SPSS, klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian pilih dan klik Linear. Jika sudah dilakukan dengan benar, hasilnya maka seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, klik Linear. Apabila sudah terbuka, masukkan data Y ke kolom Dependent dan data X1 dan X2 ke kolom Independent. Kemudian klik OK. Jika sudah benar hasilnya, maka akan muncul seperti yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya, hasil perhitungan regresi berganda selepas klik OK. Jika sudah dilaksanakan dengan benar, hasilnya menjadi seperti yang ada pada gambar. Nah, beberapa hasil penting analisis regresi berganda dengan SPSS tadi yaitu yang pertama, nilai R atau pengaruh X1, X2 terhadap Y sama dengan 0,650. Lihat pada tabel model summary. Lalu yang kedua, nilai F hitung sebesar 4,382. Nilai T hitung konsep diri prestasi belajar sama dengan min 0,189. Minat belajar prestasi belajar sama dengan 2,943. Jika dalam penelitian kalian hendak mencari jawaban penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh X1 terhadap Y, maka bandingkan nilai T hitung konsep diri prestasi belajar. 0 sama dengan 0,189 dengan T tabel. Apabila nilainya lebih besar, berarti ada pengaruh yang signifikan. Kalau lebih kecil, maka tidak signifikan. Yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y, maka bandingkan nilai T hitung minat belajar prestasi belajar sama dengan 2,943 dengan T tabel. Apabila nilainya lebih besar, berarti ada pengaruh yang signifikan. Kalau lebih kecil, maka tidak signifikan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh X1, X2 terhadap Y. Maka bandingkan nilai F hitung yaitu sebesar 4,382 dengan F tabel. Apabila nilainya lebih besar berarti ada pengaruh yang signifikan. Kalau lebih kecil maka tidak signifikan. Nah, jadi kesimpulan dari materi korelasi dan regresi berganda
yaitu korelasi ganda atau multiple correlation adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas atau independen secara bersama-sama dengan satu variabel terikat atau dependen. Kegunaan korelasi ganda atau multiple correlation yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya. Sedangkan regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel. Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang uji korelasi dan regresi berganda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang salah, kami mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.